sahabat channel Ruang Berpikir, bertemu lagi dengan saya Ruli Imam Abdillah. Saya Gali. Kali ini kami akan membahas sesuatu yang sedang menjadi fenomena di zaman ini. Mungkin kalau di zaman saya ini tidak begitu familiar bahasanya. Yang di zaman sekarang bahasanya itu bucin. Budak cinta. Nah, mungkin bagi sahabat-sahabat yang sekarang sedang mengalami kebucinan ini berbahagialah, karena kami akan membahas dan mengomentari apa yang menjadi keresahan para netizen saat ini. Di sosmed ini sangat banyak sekali orang-orang yang mengutarakan perasaannya, kegalauannya, dan segala sesuatu tentang keluh kesah percintaannya dituangkan dalam sosial media. Ya, betul. Nah, kali ini kita akan berselancar di Twitter. Nah, ini banyak orang-orang yang sudah men-tweet dengan hashtag bucin. Nah, ini juga menjadi konten yang sangat menarik bagi kami, karena cinta itu merupakan salah satu keadaan yang tidak bisa dihindarkan selama manusia hidup di muka bumi ini. Langsung saja kita masuk ke kontennya. Kita akan bacakan tweet dari para netizen. Yang pertama ada dari Vanilla. Dia nge-tweet, "Aku berjuang untuk seseorang yang tidak memperjuanganku." Waduh. Ya, menurut saya kalau misalnya kita berjuang untuk seseorang, ya berjuanglah meskipun orang itu tidak memperjuangkan kita. Karena kalau kita masih mengkalkulasikan, masih mengharapkan imbalan dari orang yang kita cintai, maka sejatinya itu bukanlah sebuah cinta, tetapi kita mengharapkan ada balas jasa dari seseorang yang kita cintai itu, Li. Jadi bagi sahabat ini, siapa nih? Vanilla, ya silakanlah Anda berjuang terus. Tapi kalau sudah capek, ya udahlah, berhenti. Karena bertepuk sebelah tangan nantinya. Ya. Nanti kamu sakit sendiri. Asli, saya mengalami itu. Sudah cukup. Sombong amat. Ya. Terus, Le, yang mana? Yang kedua ada dari Boy. Harus tegas meninggalkan yang tidak jelas. Ini hashtagnya juga fake love. Orang-orang tersakiti biasa. Aduh, boy, kasih dagang ramen, boy. Iya, harus tegas meninggalkan yang tidak jelas. Ya, mungkin itu salah satu cara bagi kita untuk melangkah dan mengambil keputusan ketika memang di dalam hidup kita ada sebuah ketidakjelasan. Baik dalam sebuah hubungan ataupun dalam apapun. Karena bagi saya pribadi, kalau misalnya kita nih ya punya pasangan atau kita sedang menjalin suatu hubungan, kalau misalnya tidak ada kejelasan, ya lebih baik tegaskan saja dan tinggalkan saja. Ya, gitu enggak? Betul. Kalau antum sudah siap, datang ke rumahnya, ketemu orang tuanya, jelasin. Bukan bikin status. Aduh. Ya. Emang apa sih nggak boleh? Ya. Itu dari Boy ya. Ya. Sombong amat. Terus siapa? Yang ketiga masih orang yang sama ini. Aduh, ini orang masih galau terus kayaknya. Boy. Vanilla. Oh, Vanilla. Cinta itu kayak hukuman mati. Kalau nggak ditembak ya digantung. Jadi cinta itu kayak hukuman mati, sahabat, kata Vanilla ini. Kalau nggak ditembak ya digantung. Digantung itu apa sih, Li? Dia tuh nembak tapi jawabnya entar-entar. Oh, jadi nggak ada kepastian juga sebetulnya. Iya. Mau ditolak cuman kasihan itu teh, bro. Udahlah. Iya. Ya, kalau menurut saya sih ya udahlah, yang pasti-pasti aja, sahabat. Kalau misalnya kita sudah suka dengan perempuan ataupun perempuan itu juga sudah suka sama kita, oke lah, kita lanjutkan ke pelaminan. I still love you. Kan tinggal seperti itu. Ya, betul. Iya. Jadi jangan gantung-gantung lah, nanti mati.
Yang keempat ada Rian, lebih sengsara nggak punya duit daripada nggak punya pacar. Jadi lebih sengsara nggak punya duit daripada nggak punya pacar. Jadi kalau menurut Galih tadi, Lu banyak duit mau ngapain? Emang apa sih nggak boleh? Aduh, Banyak main duit. sendiri, makan sendiri, cacahan nikah lah itu mah udah. Sombong amat. meskipun kita nggak punya duit juga mungkin ya pasangan itu juga akan menemani kita dalam apa ya, menyalurkan uang itu kan ya. Ya intinya ini apa, cari pacar hashtagnya. Dia itu ya bucin-bucin gitulah. Lebih sengsara katanya nggak punya duit daripada nggak punya pacar. Ya terus Li. Kita cari yang berbobot ya. Nah ini nih lagi zamannya nih. Lagi zamannya jagain jodoh orang. Jadi heran gimana caranya bisa move on. Oh ini istilahnya mungkin dia itu Udah pasti dia tuh kayaknya udah pasti kalau pacaran tuh pasti dia jodoh kita. Padahal belum tentu bro. Aduh. jadi dia itu si perempuannya itu nikah sama Yang siapa lain ya, yang ya, lain. ditikung lah. Ya mungkin ini saya jawab agak serius. Waduh serius nih. Ya move on itu kan pindah ya dari satu keadaan ke keadaan lain, atau dari hubungan kita yang telah lalu kepada yang baru. Intinya itu dalam proses pemindahan itu kita jangan pernah melihat masa lalu. Sedang dalam proses perpindahan itu. Karena kalau misalnya yang saya alamin ya, kalau kita terus-terusan melihat, teringat, dilihat, kita akan lebih sulit untuk bisa melangkah. Jadi titik pertamanya itu jangan pernah menengok ke belakang untuk saat ini, prosesnya itu. Nanti kalau misalnya kita sudah move on, sudah biasa-biasa, baru kita bisa melihat ke belakang. Karena prosesi hijrah ini, Ya. bahasa kerennya lah ya. Saya mau menambahkan nih Rul, Siap. gimana agar tidak selalu teringat-ingat. Oke lah bisa jangan melihat ke belakang, tapi di sosial media kita masih bisa melihat, di WA masih ada, gimana tuh? Ya kalau itu berarti kita blok, kita tutup aja pertemanannya, karena bukannya kita memutus silaturahmi ya. Dalam hal ini memang perlu keekstriman yang kita lakukan, karena jika tidak itu akan membahayakan diri kita. Waduh. Maka ya tidak apa-apa untuk sementara waktu kita melakukan salah satu tindakan yang mungkin dibilangnya itu memutus tali silaturahmi. Padahal untuk hal ini saya rasa sah-sah saja. Kita ingin melupakan seseorang dan kita hapus pertemanannya agar kita supaya tidak teringat. Mungkin di lain waktu kita bisa add kembali ketika hati kita sudah mulai Terbiasa. sembuh, sudah mulai terbiasa. Ya. Itu sajalah sahabat, ini saya dengan Galih. Konten kita buat konten tentang bucin ini. Ya bagi sahabat-sahabat semua, pesan dari saya, kadangkala masa-masa remaja, masa-masa kita sedang puber itu memang selalu dihinggapi rasa ketertarikan ya. Tidak bisa dihindari itu, karena wajar itu, hakul adami kita seperti itu. Namun yang perlu kita waspadai, jangan sampai ketertarikan kita membawa kepada kehamilan. Apa ini pasti diawali dengan tindakan-tindakan berdekatan dengan wanita-wanita, dengan pasangan, yaitu kita hindarilah, jangan sampai seperti itu. Ya kalau bisa kita tunangan dan kita nikah sajalah, supaya kita dalam hubungan yang resmi dan sah. Itu saja ya Lih. Kalau dari saya kurangin micet bos, kurangin micet bos, hapus kalau perlu, itu aplikasi bahaya. Ya mungkin itu saja sahabat dari kami. Ya selamat untuk para bucin, karena hari ini kalian ketawa-ketawa sedikit lah minimalnya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.